tahun 1942, sebuah kota bernama Leningrad dikepung selama lebih dari 2 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada pemanas. Salju turun tanpa belas kasihan. Di dalam bunker bawah tanah, seorang ibu kehilangan kedua anaknya karena kelaparan. Esok paginya, ia tetap bangun. Ia menyapu lantai. Ia ikut antre roti seperti biasa. Tidak menangis, tidak bertanya, tidak bicara. Tahun 2025. Di sebuah kamar yang hangat, seorang remaja terisak pelan di bawah selimut. Bukan karena kelaparan, tapi karena komentar jahat dari seseorang yang bahkan tak dikenalnya di media sosial. Dan dunia merespons, anak sekarang lemah, generasi lembek, tidak tahan banting. Tapi tunggu dulu, apakah benar kita lebih lembek dari mereka yang hidup di zaman perang, kelaparan, dan penjajahan? Atau mungkinkah kita hanya lebih sadar akan luka yang dulu dipendam? Hari ini, kita akan menggali bersama mental health versus sejarah keras. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Dulu tidak ada mental health. Kalau kamu hidup di abad ke-19, kata depresi hanyalah istilah yang digunakan untuk cuaca. Anxiety bukan gangguan, tapi dianggap kelemahan moral. Trauma. Istilah itu baru benar-benar dikenal setelah Perang Dunia I dan bahkan saat itu disebut shell shock, seolah-olah hanya efek samping suara ledakan. Psikologi sebagai ilmu baru berkembang di awal 1900-an. Freud, Jung, dan kawan-kawan masih saling berdebat soal mimpi dan alam bawah sadar. Sementara itu, jutaan tentara pulang dari perang dalam keadaan kacau, namun dianggap pahlawan. Mereka tidak boleh menangis, tidak boleh bicara, tidak boleh lemah. Inilah bagian menariknya. Kita sering mengidolakan masa lalu sebagai era keperkasaan. Tapi pertanyaannya bukan apakah mereka lebih kuat, melainkan apakah mereka punya pilihan untuk lemah? Seorang pria tahun 1940-an yang mengalami mimpi buruk tiap malam karena ingatan temannya yang tewas, tidak akan pergi ke terapis. Ia akan pergi ke bar, menenggak alkohol, atau memukuli istrinya, atau diam, menyimpan semua dalam dadanya sampai akhirnya mati perlahan karena tekanan yang tak pernah diberi nama. Banyak orang dulu tidak kuat. Mereka hanya tidak punya tempat untuk bicara. Dan diam bukan berarti sehat. Apakah generasi sekarang terlalu sensitif? Hari ini kita hidup dalam dunia yang berbeda. Kita tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan tekanan yang tak terlihat. Kita diserang bukan dengan tank, tapi dengan notifikasi. Setiap hari, ribuan pesan masuk ke otak kita. Kamu kurang cantik, kamu gagal, kamu tidak sekaya temanmu. Dan semua itu terbungkus dalam bentuk paling halus, scroll TikTok, like Instagram, story WhatsApp. Generasi sekarang bukan lemah. Mereka hanya menghadapi musuh yang bentuknya tak terlihat. Burnout, quarter life crisis, imposter syndrome, kesepian di tengah keramaian. Dan tidak, ini bukan hal sepele. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencatat gangguan kecemasan dan depresi meningkat 25% setelah pandemi. Anak-anak muda adalah yang paling terdampak, bukan karena mereka tidak tahan, tapi karena mereka punya bahasa untuk mengungkapkan rasa sakit mereka. Dulu orang-orang menderita dalam diam, sekarang penderitaan itu punya nama dan punya ruang. Luka sejarah yang tidak diobati. Coba lihat ke sejarah Indonesia. Tahun 1965, orang-orang menghilang. Tidak pernah kembali, anak-anaknya tumbuh tanpa penjelasan, dengan beban malu yang tidak mereka pahami. Dan mereka disuruh diam. Tahun 1998, krisis, kerusuhan, trauma etnis, pemerkosaan massal. Dan mayoritas kita bahkan tidak membahasnya di sekolah. Karena kita dibesarkan dalam budaya yang sudah. Padahal luka yang tidak dibahas akan tumbuh liar di dalam jiwa. Kuat itu bukan menahan tangis. Kita mengira kuat itu tahan pukul, tahan lapar, tahan marah. Tapi sebenarnya,
Kuat adalah ketika kamu berani menghadapi apa yang kamu rasakan. Kuat adalah ketika kamu tahu kamu butuh bantuan dan kamu mencarinya. Kuat adalah ketika kamu tidak mengulang luka yang kamu warisi kepada anakmu. Dan itulah kekuatan yang generasi sekarang mulai pelajari. Dulu, tidak ada healing. Kakek nenek kita mengalami perang, penjajahan, kerja paksa. Mereka tidak pernah healing. Mereka hanya move on. Tapi kita melihat bekasnya hari ini. Ayah yang sulit berkata, "Aku sayang kamu." Ibu yang menganggap menangis itu lemah. Anak yang hidup dalam pola pengasuhan keras karena dianggap mendidik. Itu bukan kekuatan, itu luka yang diwariskan. Karena tidak pernah ada ruang untuk menyembuhkan. Apakah kelembutan itu lemah? Hari ini, kita bicara tentang boundaries, tentang trauma inner child, tentang mindfulness dan terapi. Banyak yang mencibir, manja. Tapi coba tanya ke dalam diri kamu, mana yang lebih mudah? Menyimpan trauma dan pura-pura baik, atau membongkar luka, menelusurinya, dan perlahan menyembuhkannya? Membuka luka itu menakutkan. Itu membutuhkan keberanian. Keberanian yang bahkan tidak semua generasi punya. Jadi, apakah kita lebih lembek? Mungkin dari luar iya. Kita lebih banyak menangis, lebih banyak cerita, lebih banyak bertanya. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Kita generasi pertama yang cukup sadar untuk menyebut luka sebagai luka dan cukup berani untuk menyembuhkannya agar tidak terus diwariskan. Dunia telah berubah, ancaman pun berubah. Luka berubah, dan cara kita menghadapinya juga berubah. Kalau dulu orang membangun benteng di luar, hari ini kita membangun pondasi di dalam. Bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk benar-benar hidup. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu pernah merasa malu karena merasa lemah? Atau kamu justru merasa lebih kuat karena bisa jujur terhadap dirimu sendiri? Tulis di kolom komentar. Aku ingin dengar kisahmu. Jangan tertipu oleh sejarah yang terlihat gagah. Banyak pahlawan hanya sedang menutupi tangis. Dan generasi lembek mungkin adalah generasi pertama yang sungguh-sungguh ingin sembuh.